Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kembali kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema kita hari ini adalah tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apa sih arti keteladanan? Yuk kita simak bersama. Teladan berasal dari Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Contohnya, ketekunan, kemudian kesabaran, dan lain sebagainya. Jadi, keteladanan itu adalah hal-hal yang dapat kita tiru atau kita contoh. Baik, siapkah kalian untuk meneladani Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah seorang manusia sama seperti kita. Namun Allah mengutus beliau memang untuk memperbaiki akhlak kita. Beliaulah contoh teladan yang perlu kita tiru karena akhlak beliau begitu sangat mulia. Dalam pelajaran kali ini, yang pertama, kita akan melihat apa itu Al-Amin yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian, bagaimana kasih sayang Rasulullah pada keluarganya. Kemudian pada lingkungannya, seperti apa ya? Nah, selanjutnya, bagaimana kepemimpinan para sahabat Rasulullah. Beruntung ya para sahabat yang hidup bersama Rasulullah bisa meneladani langsung dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Untuk itu, kita juga bisa meneladani Rasulullah. Banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita untuk kita teladani bagaimana Rasulullah dan para sahabat berakhlak karimah, berakhlak mulia. Kita mulai. Yang pertama, anak-anakku perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan sikap-sikap yang perlu kita miliki sebagai seorang anak muslim. Tentu kalian sudah banyak melakukan hal-hal tersebut. Kita hanya perlu untuk menguatkan kembali dan mengistiqomahkan. Tujuan kita belajar kali ini semakin memperkuat akhlak-akhlak yang sudah kita miliki. Siap anak-anakku? Insya Allah. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai gelar Al-Amin. Apa sih arti Al-Amin? Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Kalian tentu sudah mengenal bahwa Rasulullah adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Namun beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, di sini pertama kali kita tahu bahwa pada saat usianya remaja beliau diminta untuk membawa dagangan oleh pamannya, dagangan milik Siti Khadijah bintu Khuwailid yang sangat kaya raya saat itu dan dihormati di kota Mekah. Kemudian pada usia 30 tahun, Nabi bersama-sama dengan orang Quraisy diminta memperbaiki Ka'bah. Kemudian pada saat itu mereka berselisih siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Tapi Rasulullah punya ide yang sangat cemerlang dan meletakkan Hajar Aswad di sebuah kain, kemudian mengangkat ujung-ujungnya bersama para pemimpin-pemimpin kabilah lain. Itulah kehebatan Rasulullah. Nah, jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah dengan pemikiran yang luar biasa. Anak-anakku, mari kita teladani sikap jujur beliau, kemudian percaya bahwa anak yang jujur pasti disayangi oleh seluruh teman-teman, guru, dan orang tua. Baik, kita lanjutkan kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak, keluarga, dan orang tua, serta masyarakat. Coba ingat bagaimana Rasulullah menggendong putrinya Fatimah ketika masih balita untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal saat itu penduduk Mekah sangat tidak menghargai anak perempuan. Nah, karena masih jahiliyah ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi karena semua sangat memuliakan anak-anak perempuan. Begitupun ketika Fatimah sudah memiliki anak, berarti cucu Rasulullah ya, Hasan dan Husain digendong oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah, seperti itu. Nah, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia juga tidak akan mendapatkan belas kasih. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti
Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain, kita pun juga harus mengasihi orang lain. Seperti itu, itulah hadis yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Nah, amal apa lagi yang paling disukai oleh Allah? Ini pertanyaan dari seorang sahabat. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Aduh, sudah kita lakukan ya, insya Allah. Berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi? Yang berikutnya adalah jihad fisabilillah. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain, nak. Hal ini dibuktikan dalam hadis beliau selanjutnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maka ucapkanlah yang baik-baik saja. Jika tidak bisa, lebih baik diam. Tidak perlu mengejek, tidak perlu mencela, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak baik. Itu terakhir adalah kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Bagaimana Rasulullah mengajak kita untuk hemat air. Dibuktikan dengan hadisnya yang mengajak kita untuk berhemat ketika berwudu atau mengecilkan air keran ketika kita berwudu. Hati-hati ya. Selanjutnya, Rasulullah juga mengajak kita untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mudah ya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Itu contoh yang paling mudah. Nah, Rasulullah menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Anak-anak sudah tahu ya bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Tentu kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad berdakwah. Untuk apakah Nabi berdakwah? Iya, benar sekali, untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu dia, marilah kita teladani Rasulullah dengan dapat berperilaku jujur, peduli, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan teman-teman serta lingkungan hidup. Kita lanjutkan untuk kepemimpinan para sahabat. Bagaimana sih kepemimpinan para sahabat? Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah At-Taimi. Beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan dalam setiap peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Keputusan-keputusan beliau selalu membuat rakyatnya sangat merasa terbantu, terutama masyarakat yang kekurangan. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Selanjutnya yaitu khalifah kedua setelah Nabi Muhammad. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau mempunyai sikap jujur, adil, tegas, bijaksana, tanggung jawab. Salah satu bukti bertanggung jawabnya beliau memperbaiki jalan yang rusak. Selain itu, jasa Umar bin Khattab juga adalah penetapan kalender 1 Muharram atau yang kita kenal juga dengan tahun Hijriyah. Itu untuk sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun pada tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai seorang yang dermawan. Beliau pernah membawakan gandum yang dibawa dengan 1000 ekor unta. Kemudian beliau pernah membentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan mushaf, yaitu Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris, yang kemudian menjadikan mushaf imam atau disebut juga dengan mushaf Utsmani. Yang berikutnya ada di Mekah, kemudian di Suriah, dan juga di Basrah serta di Kufah. Kemudian yang terakhir beliau juga pernah merenovasi Masjid Nabawi. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu anak dari paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Beliau sangat pemberani. Kemudian
Beliau menjabat pada tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Beliau sangat peduli pendidikan dan ia mendirikan madrasah. Dia mempunyai sikap jujur, cakap, bertanggung jawab. Kemudian dia juga mempunyai ketegasan dan kepedulian yang sangat tinggi pada bidang ilmu pendidikan. Nah, beliau juga menjadikan Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan lain sebagainya. Itulah dia Khalifah Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, baru saja kalian saksikan bagaimana keteladanan Rasulullah dan kepemimpinan para sahabat. Semoga kita bisa meneladani dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.